Pak Jokowi itu mungkin sedikit demi sedikit ngasih isyaratnya ya, ngasih kodenya. Begitu Budi Ari dihajar dengan berbagai isu, dijadikan Menkominfo sama dia. Begitu PSI dihajar dan segala macam, anaknya jadiin ketua. Pak SBY mendukung Prabowo, diajak ketemu di istana. Makanya saya bilang penentuan itu tanggal 14. Itu akan kelihatan betul sikapnya di tanggal 14 itu. Menurut saya tanggal 14 itu Pak Jokowi akan pidato di organisasi yang membuat dia paling nyaman. Rabu Pon, ini saya mesti nunggu Rabu Pon. Ini Rabu Pon ini sebetulnya. Rabu Pon berikutnya lagi mungkin setelah tanggal 14 lagi gitu ya. Mungkin akan terjadi reshuffle kabinet. Dan ingat ada salah satu menteri yang sudah cetok wele-wele yang jelas gitu ya. Menurut Kejaksaan Agung terima uang 27 miliar. Nah ini kan membuat kabinet juga sedang tidak baik-baik saja. Ada ketegangan baru nih setelah penetapan status tersangka KPK terhadap Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Menarik juga melihat hubungan Pak Jokowi dengan PDIP. Apakah kemudian katakanlah jika Demokrat masuk itu adalah juga restu dari PDIP atau justru bisa diartikan bahwa ini adalah manuver Pak Jokowi untuk menunjukkan pada Bu Mega gitu bahwa ya saya juga bisa sama Pak SBY. Dari informasi dalam gitu ya, pasti PDIP menetapkan syarat untuk Demokrat harus declare dulu. Karena PDIP udah hafal betul kelakuannya Demokrat betul. Senin tempe, Selasa tahu gitu. Sama kan P3 juga gitu, deklarasi dulu baru ketemu gitu. Nah sebetulnya PDIP ngetes sikap komitmennya Demokrat. Sahabat Kompas.com, bertemu lagi bersama saya Tatang Wiryo dan Saya Vittorio. kita bertemu di Gaspol, ngobrol gas pasti nampol. Ini ada dua narasumber kita, Vito. Dua ahli politik, suhu politik kita. Ada Mas Hasan Nasbi, founder Cyrus Network. Terima kasih. Sama-sama. Sudah. Makasih juga. Dan kemudian ini tamu jauh kita ini. Jauh. Didatangkan Dosen saya ini, mantan dosen saya juga. Ya, ini Direktur Eksekutif Nasakom Pratama, Mas Ari Junaidi. Selamat pagi. Mudah sekali Mas Ari ini. Nah, dengan dua pengamat kita ini, suhu politik kita ini, Vito, kita akan membongkar soal apa yang terjadi di balik ataupun juga apa yang bisa kita baca ke depan tentang pertemuan Pak Jokowi dan Pak SBY. Baru-baru ini ya. Tumben-tumbennya lo ini. Ketemu hari Senin kemarin ya. Kalau nggak salah hari Senin di Istana Bogor. Nah kita mau ke Mas Hasan dulu. Mas Hasan, apa yang mungkin bisa kita baca dari pertemuan keduanya, terutama kaitannya dengan isu yang tersebar belakangan soal bakal adanya dua poros. Apakah ini juga menjadi salah satu langkah istana gitu? Karena kabarnya kan dugaan-dugaannya bahwa dua poros ini adalah keinginan istana gitu untuk dua poros pilpres ini. Ya. Yang jelas saya nggak hadir di pertemuan itu ya. Jadi mencari informasi-informasi yang di dalam tentu kita nggak tahu lah. Kecuali kan apa yang dipublikasikan aja. Nah tapi kalau kita bicara pertama soal dua poros, ide itu kan sudah lama. Penggabungan Prabowo Ganjar itu ide yang betulan ada gitu loh. Ide yang betulan ada, sudah dicoba berkali-kali oleh Pak Jokowi, tapi mungkin kan nggak semua keinginan itu tercapai ya. Keinginan seorang presiden pun belum tentu semuanya bisa tercapai karena ya stakeholdernya banyak. Orang yang jadi penentu tuh nggak cuma satu. Kalau penentunya tunggal Pak Jokowi aja mungkin udah jadi nih pasangan ini. Tapi kan penentunya banyak. Jadi menurut saya kalau makin ke sini itu mungkin agak sulit kita membayangkan dua orang ini bersama. Membayangkan dua orang ini bersama sulit lah. Saya tidak bisa membayangkan PDIP mengoreksi pencalonan Ganjar kemudian jadi cawapres. Saya juga nggak bisa membayangkan Gerindra yang ketika misalnya dulu dia disurvei kalah jauh dengan Pak Jokowi aja, dia berani lawan. Apalagi sekarang dengan selisih yang sangat dikit ini, dia nggak berani lawan jadi cawapres, itu kan nggak bisa kita bayangkan ya. Jadi sepertinya itu
sepertinya mereka berdua akan maju sama-sama menjadi calon Presiden. presiden. Nah, kalau misalnya tetap ada 2 calon, berarti yang tiba-tiba ngelawak kan di satu lagi. Oh, iya. Iya. Yang ini saya rasa nggak akan ngelawak lah. Oh, iya. Ini. Tapi yang satu lagi yang paling siap udah mau daftar KPU. Iya, saya rasa sekarang mereka salah satu yang polisi, pasangan sudah ada. Tapi kan bisa jadi tiba-tiba ada lawakan, kita kan nggak tahu. Nah, kalau mau 2 pasangan nih, bukan di antara 2 ini menurut saya yang akan ngelawak yang satu lagi. Kalau misalnya iya. 2 pasangan, walaupun itu belum tentu juga. Jadi, nah, pertemuan dengan Pak SBY menurut saya ini ya orang bisa suka atau tidak suka. Ya. Tapi kalau misalnya Pak Jokowi itu mungkin dalam waktu 2 minggu akan kelihatan sikapnya yang sebenarnya. Dalam waktu 2 minggu. Dalam waktu 2 minggu akan kelihatan sikap yang sebenarnya. Nah, pilihannya sekarang sikap itu apakah akan ditunjukkan terus terang? Kalau terus terang itu perangnya nggak terbuka atau masih proksi, gitu aja. Nah, kalau misalnya dengan SBY ini menurut saya ya SBY udah jelas-jelas sudah deklarasi loh. Partainya sudah deklarasi dukung Pak Prabowo ya. Kemudian diterima di istana. Kan nggak mungkin cuma tanya apa kabar. Gimana keadaan sehat-sehat Pak, anak-anak sehat, cucu sehat, kan nggak mungkin cuma sekedar bicara itu. Pasti ada bicara politik yang penting, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Nah, tapi apa itu kita kan nggak tahu, beneran nggak tahu nih. Saya juga nggak ikut di sana kan, Mas Ari juga nggak ikut di pertemuan itu. Jadi kita hanya bisa melihat bahwa mungkin ada yang mereka bicarakan, bisa 2. Apakah nanti soal strategi bersama untuk koalisi yang didukung oleh Pak SBY, ya, atau misalnya ada power sharing jangka pendek, Power sharing jangka pendek menjelang akhir 1 tahun ya. Iya, 1 tahun. Jadi kan gini, ketika ada pencalonan nanti itu harusnya ada reshuffle, bukan minggu ini. Ya. Tapi ketika ada yang jadi calon misal Pak Prabowo jadi calon. Ya. Saya rasa Pak Prabowo akan mundurkan diri aja. Walaupun tidak diharuskan oleh undang-undang sekarang. Cuti bisa, Mas. Iya, tapi menurut saya mundur aja biar bisa full kemudian menjadi calon presiden. Atau misalnya ada yang menjadi ketua menteri yang menjadi ketua tim kampanye nasional misalnya. Ya dia sebaiknya mundur aja, karena dia harus fokus jadi kampanye, jadi tim kampanye. Nah, menurut saya kayak gitu. Nah, apakah pos-pos itu, walaupun cuma 1 tahun kurang ya, apakah pos itu misalnya menarik untuk di-share kepada anggota baru misalnya, kepada Demokrat misalnya, bisa saja gitu. Jadi sebagai sebuah spekulasi menurut saya itu bisa aja. Jadi, nah, ya kalau menurut saya sekarang orang mungkin masih bisa denial lah. Tapi menurut saya Pak Jokowi itu mungkin sedikit demi sedikit ngasih isyaratnya ya, ngasih kodenya. Begitu Budi Ari dihajar dengan berbagai isu, dijadikan Menkominfo sama dia. Begitu PSI dihajar dan segala macam, anaknya jadiin ketua. Pak SBY mendukung Prabowo, diajak ketemu di istana. Jadi nanti itu mungkin tanggal 14 mungkin menurut saya penentuannya tanggal 14 untuk sikap Pak Jokowi. Tanggal 14 sikapnya Pak Jokowi. Apakah ini akan masih pertarungan proksi atau pertarungan terbuka? Maksud saya kalau misalnya Gibran kemudian dengan aturan diperbolehkan, dan kemudian dianya juga dimajukan menjadi calon wakil, menurut saya kita nggak bisa bilang lagi itu bukan perang terbuka, itu perang terbuka. Gitu. Kan Pak Jokowi nggak bisa bilang saya netral kok, gitu kan? Orang anaknya. Tapi kalau orang lain yang di sana masih bisa ngaku netral lah, proksi lah. Misalnya Pak Erick Thohir misalnya di sana, bilang, Erick Thohir memang menteri favorit saya, tapi kan saya netral, bisa begitu. Tapi kalau Gibran nggak bisa bilang netral gitu. Saya nggak tahu tuh Gibran tiba-tiba mau aja nggak bisa kayak gitu. Itu keinginan anak saya itu. Nggak bisa kayak gitu. Mas Ari, kalau melihat dari semiotiknya bahwa Pak SBY ini kalau nggak salah terakhir kali ke istana ketemu Pak Jokowi itu udah 5 tahun yang lalu kalau nggak salah. 5 tahun yang lalu. 2019 kalau nggak salah gitu ya. Saat itu juga ada spekulasi bahwa jangan-jangan Demokrat mau power sharing juga nih karena udah 5 tahun jadi oposisi. Kalau Mas Ari melihatnya 1 tahun jelang lengsernya Pak Jokowi, tinggal berapa bulan menjelang pemilu, SBY tiba-tiba datang ke istana ini setelah rangkaian kritik yang sebelumnya ketika mereka masih di koalisi perubahan, apa artinya, Mas?
Ya, kalau saya ingin melihat gitu ya, melihat bahwa Pak Jokowi selalu ingin menciptakan all the Jokowi men gitu ya. Nah, orang-orang yang memang bisa diajak kawan. Kalau kita lihat perjalanannya Pak SBY ini, partai ini kan galau banget ketika ditinggal oleh Anies, ketika deklarasi tiba-tiba di Surabaya. Ya. Tiba-tiba Pak SBY selalu mengatakan bahwa ada orang istana sebetulnya yang mengajak koalisi dengan saya. Informasinya ini Pak Lurah gitu. Yang menyebutnya Pak Lurah gitu ya, Pak Jokowi. Tapi ketika diajak ketemu kemarin, itu semua elit-elit Demokrat berubah pernyataannya bahwa ini merupakan cara Pak Jokowi untuk membawa perubahan yang lebih baik di 1 tahun terakhir ini. Saya menduga pertemuan kemarin itu tidak hanya sekedar kebangsaan itu, yang selalu difokuskan dari kebangsaan. Pasti tentu ada omongan-omongan yang lain gitu ya, walaupun saya dan Bang Hasan Nasbi tidak ada di sana gitu. Tapi yang jelas pastilah ya ada tawaran-tawaran yang menarik mungkin. Kalau kita lihat ada ketegangan baru nih setelah penetapan status tersangka KPK terhadap Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Ya. Belum Mas, belum. Belum. Iya, Sumber. ini kan sudah pasti gitu, ada 3 tersangka kan. Ada Sekjen, Asdik Subagio, ada Pak Menteri, ya, sehingga tiba-tiba kan sakit prostat, ya kan? Ya. Nah, oleh karena itu Pak Jokowi mendislokasi gitu ya persoalan ketika dia berhadapan dengan Nasdem, dia harus cari lagi teman lagi nih untuk menghadapi Nasdem. Nah, ketemulah Pak SBY. Nah, tentu pasti akan ada deal ya, apakah AHY tarik menggantikan personel kabinet yang memang perlu direshuffle. Saya sama sependapat dengan Bang Hasan Nasbi bahwa Rabu Pon ini, saya mesti nunggu Rabu Pon ini sebetulnya. Rabu Pon berikutnya lagi mungkin sekitar tanggal 14 lagi gitu ya. Bahwa mungkin akan terjadi reshuffle kabinet. Dan ingat ada salah satu menteri yang sudah cetok wele-wele yang jelas gitu ya. Menurut Kejaksaan Agung terima uang 27 miliar. Nah, ini kan membuat kabinet juga sedang tidak baik-baik saja gitu kan. Oleh karena itu memang Pak Jokowi di sisa ini mencari teman untuk meninggalkan legacy. Dan saya kemarin hadir di Kemayoran, itu ada kode keras gitu dari Kemayoran bahwa kalau Pak Ganjar hari ini dilantik, besok harus melakukan eksekusi pada program pangan. Nah, ini kan langkah Pak Jokowi bermain zigzag gitu ya. Tiga-tiga menurut saya, kalau sepak bola gitu ya. Kemana, ke arah kanan, ke arah kiri, ke Demokrat, PDIP, ke Prabowo. Nah, menurut saya memang manuver-manuver Pak Jokowi ini dalam 1-2 minggu ini memang masih bisa kita masih akan berubah bentuknya. Metamorfosisnya itu demikian cepatnya gitu. Nah, oleh karena itu pertemuan kemarin menjadi penting ketika luka lama 2019 ini kan mau dicoba nih Pak SBY sempat mau masuk. Ternyata cinta itu tidak bersambut. Nah, siapa tahu di pertemuan Bogor ini yang dulu di PHP gitu ya. Nah, sekarang mencoba lagi direkatkan lagi. Atau CLBK misalnya. Bisa jadi. Bisa jadi ya. Walaupun 2019 tanpa status misalnya. Nah, Mas Adi, kalau kita menyambung lagi tadi, menarik untuk melihat konteks Pak SBY dan Pak Jokowi. Tapi apa untungnya Mas Ari untuk Demokrat nih kalau dia bergabung ke kabinet setelah mungkin selama hampir 10 tahun dia aktif menjadi seorang oposisi gitu, yang mungkin kalau kita bisa bilang konstituennya Demokrat itu udah erat dengan anti pemerintah gitu. Apa untungnya kalau mereka gabung? Yang pertama tentu kalau Demokrat masuk kabinet setelah 10 tahun tidak menikmati kekuasaan, menjadi berkah ya. Apalagi menteri tidak boleh cuti, tidak harus cuti ketika kampanye. Malah justru akan menikmati elektoral baik AHY maupun Demokrat. Ketika dia masuk kabinet, katakanlah AHY menjadi menteri gitu ya, dia akan bisa menggunakan fasilitas menterinya sekalian untuk kampanye. Malah kalau menurut saya dia akan menikmati berkahan elektoral dari dia masuk kabinet. Yang kedua adalah Demokrat ini kan juga ingin menunjukkan bahwa dia bisa diterima di segala koalisi. Dia ingin mencoba masuk ke PDIP. Kemarin ada pertemuan di awal Juni, pertemuan antara AHY dengan Puan Maharani. Itu juga menimbulkan semacam surprise, semacam kejutan politik yang selama ini dua partai betul kayak minyak dan air gitu ya. Kemarin coba dicairkan. Walaupun terakhir kemarin gagal. Sebelumnya udah ada intens tuh pendekatan antara Lambang Mercy dengan Banteng. Nah, oleh karena itu ini upaya Pak Jokowi sebetulnya bisa saja
ini menjadikan upaya untuk merekatkan antara merah dan biru. Nah, oleh karena itu, pertemuan kemarin sangat strategis menurut saya antara Pak Jokowi dengan Pak SBY. Pak Jokowi sebagai icebreaker, memecahkan kebuntuan politik, kemudian bisa mengajak Pak SBY yang rindu panggung juga menurut saya, rindu panggung nih. Oh, itu karakter rindu panggung. Kayak menikmati melukis loh Mas Arief. Tidak hanya melukis kan menyanyi, tapi juga ada suara lagi. Iya. Nah, oleh karena itu menurut saya tentu akan ada tindak lanjutnya nih. Ya. Ketika Pak Mentan pulang, kemudian proses di KPK berjalan, kemudian ada akan reshuffle kabinet. Nah, apakah Mercy masuk ke kabinet? Nah, itu menjadi tanda tanya. Oke. Apakah Mercy akan masuk ke kabinet, Mas Hasan, melihat ya selama ini kan Bu Mega dengan Pak SBY juga memang ada semacam perang dingin yang belum tuntas gitu. Ini akan menjadi momen bersejarah kan untuk politik Indonesia, bahwa Demokrat dan PDIP ada di dalam satu kabinet yang sama. Apa itu akan terwujud nggak, Mas? Ya, tapi pertama kita dudukkan persoalannya dulu ya. Oke. Jadi kalau mau diganti itu kita kadang-kadang hanya terfokus, wah ini Menteri Pertanian lagi punya masalah, kemudian mau diganti. Tapi menurut saya yang dalam konteks politik meninggalkan Pak Jokowi itu ada 2 partai. Oke. Ya. Ada Nasdem, ada PKB. Oke. Ya bisa juga loh Menteri PKB yang dikurangin 1, bisa juga. Ya. Jadi bisa juga kayak gitu. Atau misalnya Pak Jokowi berusaha untuk mengasih kode yang mungkin orang nggak setuju, tapi kalau misalnya rumah Syahrul Yassin Limpo itu digeledah bertepatan dengan rakernasnya PDIP, dan itu Menteri Pertanian, disuruh ngurus pangan, jangan-jangan Mas Ganjar disuruh jadi Menteri Pertanian gantiin Syahrul Yassin Limpo. Bisa gitu ya. Nah, kalau mau jadi 2 calon aja berarti Mas Ganjar jadi Menteri Pertanian, Ibu Puan jadi calon wakil presiden kan gitu. Tapi cara koreksinya ini kan mungkin, tapi ini lawakan Pak ya. Ini lawakan. Tapi kalau kita mau berspekulasi, ada banyak sekali ruang spekulasi yang memang disisakan oleh Pak Jokowi. Nah, kalau misalnya mungkinkah Demokrat masuk ke dalam kabinet dari sekian banyak peluang orang yang mungkin bisa diganti, misalnya tadi bicara Menteri Pertanian, bicara lagi misalnya Menteri Pertahanan, mungkin juga loh. Ya, kan Pak Prabowo kalau mau fokus ini kan bisa saja, walaupun cuma katanya cuma harus cuti, tapi kan sebenarnya bisa kalau mau full kan, ya dia bisa mundur. Ya. Atau ada menteri yang mau jadi ketua tim kampanye, atau ada menteri yang mau jadi calon wakil presiden, juga harus mundur. Ya kan, ada partai yang harus dihukum juga, ya kan? Karena meninggalkan secara politik, meninggalkan pojok. Jadi ada menteri yang agak mungkin secara opini publik susah ditolong karena misalnya disebut-sebut dalam persidangan menerima uang dan segala macam. Ya setidaknya ada 5 nih. Ya. Misalnya kayak begitu. Ya masa ya Demokrat nggak kebagian 1? Oke. Nah, maksudnya bisa aja kan yang kayak gitu. Jadi ketika misalnya PKB dikurangin 1, ya udah PKB nggak dekat lagi sama kita ya. Ini yang dekat kita kasih 1. Walaupun cuma setahun kurang, tapi menurut saya besar sekali peluang untuk itu. Walaupun belum tentu itu AHY. Oke. Ya. Walaupun belum tentu itu AHY. Nah, kalau dalam konteks sekarang itu menurut saya memang Partai Demokrat kemarin itu kan hampir semuanya itu panggungnya AHY. Yang diberi keleluasan untuk menjalani proses politik itu AHY. Nah, Pak SBY kan lebih banyak di belakang aja. Hampir tidak ikut campur dalam pertemuan-pertemuan politik itu, dan kebanyakan juga mungkin keputusan-keputusan mereka ambil juga sendiri. Kali ini kan Pak SBY juga mungkin pikir udah AHY udah saya kasih kesempatan, iya gagal nggak apa-apa, tapi dia sudah merasakan pahit betulannya politik nih gitu. Pahit betulannya, Mas. Ya kan ini pahit betulan nih, bukan cuma di teori nih, udah merasakan pahit betulan dalam soal politik. Nah, tapi untuk keputusan di detik-detik akhir ini kayaknya majelis tinggi yang turun tangan. Oke. Nah, kalau majelis tinggi yang turun tangan levelnya udah beda nih. Bisa ketemu Pak Jokowi, bisa ketemu yang lain, bisa ketemu lain. Tapi memang menurut saya kemarin itu ada keinginan besar untuk ketemu Bu Mega. Tapi kan syarat yang diberikan oleh petinggi-petinggi PDIP itu kurang memanusiakan lah. Maksud saya gini, kamu deklarasi dulu dukung Ganjar baru kita ketemu. Ya. Itu kan nggak begitu adatnya dalam partai politik. Orang berdiskusi dulu, baru kemudian kalau udah sepakat baru deklarasi. Nah, kalau kayak gini kan orang disuruh, iya oke, pintu saya bukain ini, tapi kamu jalan jongkok dari sana ya.
Seolah gitu ya. Iya kan kayak gitu. Oke. Diskusinya nggak ketemu dong. Iya. Kalau dengan pihak lain jadi ketemu. Jadi pilihannya jadi nggak ada akhirnya. Oh, kalau gitu kita satu-satunya ke Prabowo. Walaupun belum tentu mereka mau ke Prabowo loh. Maksudnya bisa aja mereka setengah hati juga atau Ya awalnya, tapi kalau sudah begini ya udah full power menurut saya. Kalau sekarang udah full power, nggak ada pilihan. Dan saya dengar dari elit Demokrat sekarang perintahnya semua caleg pasang foto caleg bersama capres. Jadi Demokrat sudah mau gaspol untuk ekspor. turun gunung, benar-benar turun gunung ya. Iya. Jadi menurut saya karena udah nggak ada pilihan lain. Ya. Kalau masih ada pilihan dia akan mendua kan. Kalau sekarang Ya. pilihannya udah nggak ada. Saya kan. Jadi dari sekian banyak peluang untuk diganti menteri ini, ya menurut saya kenapa enggak Demokrat? Tapi Mas Hasan, menarik juga untuk melihat dalam posisi habis pertemuan dengan Pak SBY dan jika kemungkinan nanti Demokrat masuk, menarik juga melihat hubungan Pak Jokowi dengan PDIP. Apakah Enggak ya. kemudian katakanlah jika Demokrat masuk itu adalah juga restu dari PDIP atau justru bisa diartikan bahwa ini adalah manuver Pak Jokowi untuk menunjukkan pada Bu Mega gitu bahwa saya juga bisa sama Pak SBY, mengingat kemarin PDI juga nggak mau ketemuan Mega sama SBY gitu. Kalau menurut saya dalam konteks reshuffle kali ini nggak perlu restu. Nggak perlu restu. Ini prerogatif presiden dipakai full aja. Yang penting kan partai-partai yang misalnya PDIP nggak dikurangi. Oke. Kan jatahnya nggak dikurangin. Kalau dikurangi ya perlu ngomong. Tapi kalau jatahnya nggak dikurangin ngapain? Kan nggak perlu ngomong menurut saya. Gitu. Saya mau kasih ke Nasdem, Nasdem saya ambil satu, saya kasih ke Demokrat kan nggak apa-apa. Atau PKB saya ambil satu, saya kasih ke Demokrat kan tuh nggak perlu ngomong sebenarnya. Oke. Gitu. Jadi ini ya cuma 1 tahun terakhir kok. Ya. Ini kan bukan awal pembentukan pemerintahan. Ini sudah bentar mau berakhir, nggak usah betul restu lagi. Berarti apakah kita bisa melihat bahwa ini memang upaya dari keduanya ya, dari Pak SBY maupun juga Pak Jokowi untuk lepas dari bayang-bayang Bu Mega yang selama ini dianggap sangat kuat gitu, Mas Ari? Karena saya tahu lama gitu ya relasi antara Pak Jokowi dengan Bu Mega. Karena tahun 2005 saya ikut di dalam circle itu, Pak Jokowi pasti melakukan konsultasi dulu ke Bu Mega, Termasuk sekarang ini. Karena kemarin itu sebelum Bu Mega pergi menerima Dr. Honoris Causa Ya. di Malaysia, itu ada waktu berdua antara Bu Mega dan Pak Jokowi. Itu justru setelah Rakernas berarti. Setelah Rakernas, pas di Rakernas penutupan. Pas penutupan. Oke. Nah, itu ada space waktu yang mereka bicarakan. Nah, kalau tadi sebetulnya dari informasi dalam gitu ya, pasti PDIP menetapkan syarat untuk Demokrat harus declare dulu. Karena PDIP udah hafal betul kelakuannya Demokrat gitu. Senin, tempe, Selasa tahu gitu. Ya. Sama kan P3 juga gitu, deklarasi dulu baru ketemu gitu. Oke. Nah, sebetulnya PDIP ngetes sikap komitmennya Demokrat. Belum bener nggak dukung Ganjar gitu. Deklarasi dulu baru kita terima gitu. Jadi memang polanya PDIP itu paham betul dengan kelakuannya Demokrat. Jadi memang PDIP itu ngetes sebetulnya, test the water, bahwa lu masuk koalisi ini nggak pakai minta jatah menteri. Berbeda kan kalau di Demokrat ke Prabowo udah ditawarkan 4 posisi menteri kan? Oh ya, kabarnya Ya, seperti itu. Oke. Berbeda dengan di PDIP. PDIP nggak mau tuh transaksi seperti itu. Gabung dulu, kita berjuang, soal itu kita bicarakan. Oke. Nah, sebetulnya PDIP udah hafal betul tuh kelakuan Demokrat seperti itu. Nah, kembali lagi soal restu, saya rasa ini menjadi momentumnya. Bu Mega udah sunset nih sebetulnya nih. Rakernas berikutnya di 2025. Oke. Kongres di 2025. Kemudian Rakernas kelima itu setelah pemilu. Jadi memang tahapan PDIP juga ngejar waktu. Oleh karena itu teman-teman pasti akan ingat gitu ya, ada usulan dari Mas Guntur, kakaknya Bu Mega, supaya kursi ketua umum diberikan kepada Jokowi. Ya. Jadi sebetulnya pembacaan publik itu melihatnya tidak ada kerenggangan. Sebetulnya mereka ketawa-ketawa juga. Mereka ketawa. Saya mau ketemu SBY. Masa mau ketemu SBY? Jadi sebetulnya itu yang terjadi sebetulnya. Berarti artinya nggak ada resistensi dari Bu Mega soal katakanlah ketika kalau nanti Demokrat bergabung ke kabinet itu nggak ada resistensi, Mas Ari. Beda ya. Karena saya lama ada di lingkar itu, berbeda dengan sikap 2004 hingga di 2023 ini. Bu Mega kayaknya sudah
move on gitu ya. Slow ya. Sudah move on. Pak SBY juga mendekat. Ya. Pertemuan Puan dengan AHY itu juga di-endorse oleh mereka-mereka juga. Udah nge-tweet Iya. kereta bareng kan. Ya. Sul gitu ya. Kereta bareng. Padahal ke Pacitan nggak ada kereta loh ya. Kan berhenti Solo Mas Solo ya, ngebis Mas. ya. Tapi setidaknya kebersamaan itulah yang ingin dikehendaki oleh Pak Jokowi juga ya. Pak Jokowi mungkin ingin meninggalkan legacy, tidak boleh ada luka politik. Mari kita bersatu. Saya membacanya seperti itu gitu ya, bahwa indah banget gitu ya kebersamaan itu. Walaupun ada dua tadi yang dibilang Mas Hasan cabut tadi itu ya. Iya. Switch ya, Iya. switch ya itu. Ya. Apalagi ini pertanyaan ada request dari belakang nih netizen ini. Oh ya, Apa mungkin Partai Demokrat gabung kabinet sama artinya dengan mendukung Ganjar? Nah, ya berat. pertanyaan Agak nyebrang ya. agak beyond ya. Nyebrang. Tapi biarlah Tapi spekulasi biarlah ya. kita tanyakan dulu Mas Hasan. Kejutan-kejutan politik kan Iya. bisa tutup ya. Apakah masih ada peluang gitu Mas untuk kita melihat Demokrat nanti melakukan manuver gitu? Artinya kalau dia masuk kabinet mungkin ada syarat-syarat yang mungkin diberikan katakanlah oleh PDIP misalnya. Oke, Demokrat kalau mau gabung kabinet harus dukung Ganjar nih sehingga nanti di akhir-akhir misalnya melakukan manuver gitu justru mendukung Pak Ganjar gitu. Ada kemungkinan itu nggak sih Mas? Ya kalau syaratnya nggak berubah akan sulit. Kan syaratnya deklarasi duluan, Oke. baru bisa gabung Ya. ke dalam koalisi. Nah sekarang yang ini sudah bergabung di koalisi lain. Iya. Sudah pernyataan sikap resmi partai di Rakernas partai. Menurut saya ini sudah tidak akan dikoreksi lagi lah. Ya. Sudah akan lumayan mengerucut lah. Tapi kalau sebagai sebuah silaturahmi, hubungan personal jadi membaik, iya kita doakan ya seperti itu. Tapi kalau pola koalisinya menurut saya sudah lumayan ajak lah. Iya, pola koalisi ini sudah lumayan ajak lah. Bahwa ada usaha-usaha terakhir untuk menyatukan dua orang ini, tapi kayaknya buntu lah. Itulah untuk menyatukan masing-masing. Sama-sama mau jadi calon presiden. Iya. Nggak akan ada yang, kalaupun misalnya ada orang kemarin bikin rumor, ada yang ngurus 2 SKCK katanya. Nah, iya. Dan sekarang pertanyaan saya, memang SKCK buat capres, SKCK buat caleg, SKCK buat cawapres beda? Sama. Ya. SKCK buat lamar kerjaan sama. Ya. Tulisannya SKCK, nggak ada SKCK buat capres. Cawapres. Iya. Materinya sama lah. Materinya sama. SKCK. Iya. Jadi ya SKCK itu satu SKCK bisa dipakai buat lamar kerja bisa, buat jadi caleg bisa, buat jadi calon bupati bisa, buat jadi calon presiden bisa. Jadi menurut saya nggak kayak gitu lah. Ya, Dua-duanya udah mau jadi capres. Mas, tadi kita udah bicara soal apa untungnya untuk Demokrat nanti kan, kalau misalnya mereka dapat power sharing di 1 tahun terakhir. Ya, Tapi kalau untuk ya. Pak Jokowi sebetulnya ada nggak sih keuntungan politik gitu yang akan diperoleh Pak Jokowi dengan men-sharingkan powernya di 1 tahun terakhir dengan Demokrat gitu yang katakan udah 9 tahun beroposisi? Saya sih nggak ngelihatnya sebagai sebuah keuntungan material semata. Keuntungan materialnya nggak banyak. Ya, tapi ini keuntungan imaterial. Bahwa misalnya orang ini bergabung di Koalisi Indonesia Maju, misalnya kan, Koalisi Indonesia Maju itu jadi pelanjut misalnya Kabinet Indonesia Maju gitu, dia harus dapat dong. Dia harus menjadi bagian dari pemerintah dong, misalnya begitu. Sama-sama semangatnya nih. Ya. Dia biar sama-sama semangatnya. Kalau perlu koalisi perubahan itu semuanya sama-sama di luar pemerintah, itu kan. Ya. Di luar pemerintah aja semuanya bisa begitu harusnya. Ya. Gitu. Jadi tidak hanya sekedar soal keuntungan jangka pendek, tapi menurut saya itu menyamakan perasaan nih. Wah, kok kita satu-satunya nih Koalisi Indonesia Maju nih, sisanya partai pemerintah, kita satu-satunya nggak merintah. Ini kan berasanya beda gitu loh. Ya. Jadi ketika sudah sama-sama menjadi bagian pemerintah, ya udah sama geraknya gitu. Nggak satu oposisi di dalam, Ya. posisi di dalam. Biar nanti tongkrongan nyambung Mas ngobrolnya. Kan kasihan PKS satu. Oh iya. Yang ini dua-duanya masih dalam pemerintahan. Ah, bagusnya dibikin sama-sama di luar pemerintahan. Jadi omongannya sama gitu. Semangatnya sama. Di-kick dari grup ya? Jadi ini juga chemistry ini penting. Chemistry ini penting buat kayak gitu. Jadi nggak hanya soal keuntungan materi jangka pendek kayak gitu. Nah, Pak Hasan, tadi kalau kita lihat kan Mas Ari bilang bahwa Pak Jokowi ini masih ya deket dan ngasih konsultasi sama kan. Tapi yakin nggak Mas Hasan kalau sekarang dengan situasi hari ini Pak Jokowi memang kayaknya merepresentasikan bahwa dia juga masih komunikasi sama pemilih dari bacaan Mas Hasan? Saya yakin komunikasi masih ada.
Itu maksudnya itu kan yang kita nggak bisa bantah. Faktanya Pak Jokowi hadir di Rakernas. Ya. Pak Jokowi pidato di Rakernas. Buat saya itu kan nggak usah spekulasi. Faktanya bahwa Pak Jokowi, kalau nggak Pak Jokowi ngapain hadir? Oke. Jadi usaha untuk itu ada. Tapi di sisi lain buat kita juga melihat Pak Jokowi menyiapkan kuda-kuda untuk kalau misalnya benar-benar sampai di persimpangan jalan, kita sudah harus berbeda. Pak Jokowi punya muscle juga, punya kendaraan juga, itu juga nggak terbantah. Makanya saya bilang penentuan itu tanggal 14. Itu akan kelihatan betul sikapnya di tanggal 14 itu. Sebetulnya kenapa tanggal 14 Mas? Tadi dibilang ada 2 minggu. Kenapa ada rentang waktu itu yang Menurut saya tanggal 14 itu Pak Jokowi akan pidato di organisasi yang membuat dia paling nyaman. Organisasi yang menyandang nama dia. Oke. Dia akan pidato di sana, di organisasi yang paling membuat dia nyaman, yang dia pidatonya bisa berapi-api di sana, nggak normatif gitu, nggak baca teks, gitu. Banyak hal yang bisa dikutip di sana. Kalau di Rakernas kemarin kan cuma satu kalimat itu aja yang dikutip, gitu. Yang lainnya nggak dikutip, gitu. Nah kalau ini akan banyak kutipan di sana, dan di sana itu mungkin nggak pakai konde lain. sudah menunjukkan sikap politik yang sesungguhnya sikap politik yang ditunjukkan. Nah, ketika sikap politik ditunjukkan, ya, itu kan pilihannya dua. Masih perang proksi atau perang terbuka. Karena biasanya kalau di acara relawannya justru malah Pak Jokowi itu apa ya, belak-belakan tuh Mas. Nah itu dia. Pada intinya Mas Hasan menilai bahwa akan terjadi perang, baik itu perang proksi maupun perang terbuka. Tapi ini bahwa mereka akan menuju persimpangan jalan, buat saya sudah semakin jelas. Fair aja. Maksudnya tanda-tanda ke sini, maksud saya kan nggak bisa debat apa ya, debat kayak anak kecil. Kaisang sudah beda kakak gitu. Ya. Kita nggak bisa debat kusir kayak gitu, debat kayak anak kecil kayak gitu. Jadi buat saya Kaisang di sana bukan keputusan Kaisang sendiri. Itu sudah jelas mengapa. Pasti ada rapat keluarga itu. Ya, kan begitu. Iya. Jadi buat saya, loh kok begini gitu. Ya kayak gitu-gitu buat ini. Orang yang dituduh macam-macam, orang yang bilang mau dukung orang lain selain Ganjar, dikasih jabatan menteri. Oke. Jadi buat saya ada kuda-kuda buat ke sana gitu. Ya, persoalannya ini mau smooth atau mau pecah langsung. Iya. Artinya walaupun komunikasi itu terbangun antara Pak Jokowi sama Bu Mega, tapi belum tentu restu Bu Mega ini menjadi penentu 100% kebijakan yang nanti akan komunikasi mereka jalan, tapi apakah mereka akan jalan bersama itu belum. Nice. Ya, komunikasi jalan tapi jalan bersama belum tentu. Ya, quote juga ya, quote ya. Oke, Mas Ari, sepakat nggak dengan tadi apa pernyataan Mas Hasan soal itu tadi, bahwa melihat juga nggak sih Mas sebenarnya ya apa sinyal-sinyal Pak Jokowi itu ya komunikasi memang sama Bu Mega, tapi belum tentu jalan bareng gitu sekarang. Atau justru kalau dari bacaan Mas Ari, enggak, itu yang dilakukan Pak Jokowi sekarang tuh masih dalam skemanya Bu Mega kok gitu, atau gimana? Pak Jokowi pasti membaca ya hasil-hasil survei dari semua lembaga survei. Elektabilitas PDIP itu kan pasti jawara gitu. Ya. Pak Jokowi pasti menyiapkan infrastruktur politiknya, makanya dia membuka rekonsiliasi dengan Pak SBY, Kaisang ditaruh di PSI, kemudian dua menantu dan putranya masih di PDIP, kemudian sekarang ada hembusan dia calon ketua umum PDIP. Tentu Pak Jokowi pasti melakukan kalkulasi politik. Oleh karena itu pasti PDIP dijadikan sebagai rumah besarnya Pak Jokowi, kalau menurut saya, feeling saya. Dan Pak Jokowi pasti berhitung banyak mengenai posisinya dengan PDI Perjuangan sekarang ini. Dan ingat, salah satu pendukungnya Pak Jokowi itu adalah yang namanya FX, Rudy Adiatma. Nah, kemarin menjadi orang nomor 2 setelah Guntur yang bicara bahwa memang betul Pak Jokowi yang cocok menjadi ketua umum PDI Perjuangan. Nah, oleh karena itu, apakah relasi ini menguntungkan semua kalangan gitu ya? Yang jelas, ini kan menunjukkan bahwa Pak Jokowi adalah sutradara politik yang terbesar nih di sekarang ini. Dia bisa menentukan arah perpolitikan, dia bisa menentukan capres yang dikehendaki, cawapres yang tidak dikehendaki. Sepakat ya? Ya, ada capres dan cawapres yang tidak dikehendaki kan sudah di luar sana nih. Nah, tinggal dua ini ya. Apakah Prabowo atau Ganjar. Nah, sekarang adalah Pak Jokowi tentu akan melihat siapa yang bisa memenangkan ini. Ganjar atau Prabowo. Nah, demikian juga sikap politiknya nanti nih. Apakah nge-push habis-habisan Prabowo atau akan beralih lagi 100% dukung Ganjar. Nah, inilah Pak Jokowi sedang menentukan gaspolnya kemana nih. Tapi kalau misalnya PDIP akan jadi rumah, kenapa Pak Jokowi harus membentuk infrastruktur tadi yang disampaikan Mas Ari? Kenapa dia harus
dalam tanda kutip membesarkan PSI dengan memasang Kaisang di situ gitu. Ini kan cara Pak Jokowi untuk membranding dirinya bahwa dia besar, bukan karena PDIP misalkan. Dia sudah bisa juga melakukan hal itu di luar itu. Dia ingin melihat bahwa dia harus diperhitungkan juga di PDIP. Bahwa PDIP itu tidak hanya sekedar Tra Soekarno misalkan. Ya, tapi bisa di luar Tra. Bukan lagi anak biologis, tapi bukan lagi anak biologis ya, tapi anak ideologis. Itu yang selalu ditampilkan oleh Jokowi. Artinya itu menjadi langkah Jokowi untuk meningkatkan bargaining dia ke PDIP bahwa Betul. aku ini nggak cuma petugas partai cerean kayak yang dianggap orang-orang gitu. Ya. Jadi Pak Jokowi ingin menunjukkan kelasnya. Bahwa kelasnya itu dia bukan di 1200 cc, ternyata dia bisa 4500 cc. Nah, ini yang ditunjukkan oleh Jokowi akhir-akhir ini. Tapi katakanlah Pak Jokowi akhirnya, ya kalau kita lihat misalnya nanti akhirnya dalam kongres tetap kader PDIP pengennya adalah satu garis biologi sama Soekarno gitu. Artinya mungkin yang dipilih adalah keturunannya Bu Mega, bisa Mbak Puan, Mas Nanan dan lain sebagainya itu. Sangat mungkin nggak Mas Ari kalau Jokowi tidak mendapatkan posisi itu karena dia bukan siapa-siapa di DPP PDIP. Memang akhirnya PSI yang akan dijadikan skoci gitu. Bisa saya melihat seperti itu ya, karena sekarang relawan-relawan udah mulai bersatu nih di PSI ini. Sudah mulai didekati oleh Kaisang. Sehingga ini skoci yang dipersiapkan juga sebetulnya oleh Pak Jokowi menurut saya, pandangan saya bahwa skoci inilah yang digunakan jika ada sesuatu, ada turbulen di PDI Perjuangan, dia akan loncat ke PSI misalnya. Nah, oleh karena itu PDIP pun juga tidak akan melepas Pak Jokowi seperti itu juga. Bahwa PDIP menganggap bahwa Jokowi ini adalah Cristiano Ronaldo-nya Al Nassr gitu ya. Ya sama seperti Lionel Messi-nya Inter Miami. Dia kan pemain-pemain yang luar biasa. Ya. Dan ini merupakan seniman politik. Tapi Ronaldo itu tuwek Mas. Ngegolino Top skor. Liga Arab. Ya. Liga Arab ya. Ya. Tapi itu ya. Itu. Oke. Kita ke Mas Hasan. Apa Vito? Aku sebenarnya masih mau soal tadi. Jadi banyak orang anggap ini Pak Jokowi main dua kaki, Mas. Mas Hasan sepakat soal itu atau justru dalam kondisi ini justru PDIP yang main dua kaki? Karena kita dengar pidato politik Bu Mega kemarin, ada tersembil tuh beberapa kritik soal soal pemerintahan Pak Jokowi, mulai dari bea impor gandum misalnya, kemudian diversifikasi pangan. Itu kan antitesis dari food estate yang seragaman pangan. Terus kemudian juga nyindir soal orang dari luar tiba-tiba jadi ketum. Ya, sentilan-sentilan juga Pak Jokowi. Sebenarnya saling main dua kaki atau gimana Mas? Menurut Mas Hasan? Ya kalau misal mereka tes power ya. Siapa yang bisa lebih adu mekanik gitu Mas. Mekanik. Mereka ini lagi adu mekanik gitu. Tapi misalnya gini, bahwa ada suara-suara sekarang yang takut kehilangan Pak Jokowi, suara dari PDIP yang takut kehilangan Pak Jokowi, menurut saya itu wajar. Karena bagaimanapun misalnya Pak Jokowi itu juga sebuah mesin politik besar tersendiri. Tapi misalnya tawaran-tawaran ini itu kan hanya bunyi kalau kongresnya pertukaran itu sebelum pemilu. Kalau setelah pemilu itu kan udah beda cerita. Sudah beda cerita gitu. Jadi sudah presiden definitif dan segala macam, tawaran itu bisa saja hilang begitu saja, namanya tawaran gitu. Belum ada pemilu. Tapi kalau misalnya itu dieksekusi sebelum pemilu, saya yakin Pak Jokowi bukan di situ. Tapi kalau misalnya tawaran itu adalah setelah pemilu, menurut saya Pak Jokowi akan berhitung lah. Ya. Jadi begini, pasti kita fair aja lah. Presiden-presiden yang mau turun itu di Indonesia ini kan banyak sekali pekerjaan. Pekerjaan rumahnya banyak. Jadi 2 periode sekalipun pekerjaan rumahnya tak banyak. Di kita itu ada jalan layang MBZ itu yang sudah selesai, sudah dipakai, tiba-tiba jadi ada tersangka tuh. Iya. Udah jadilah jalan layangnya benar jadi, nggak ada yang kurang speknya, sudah benar, bisa dipakai, ada tersangkanya juga. Itu ya puyeng juga. Apalagi kalau pekerjaan tidak selesai. Ya. Banyak hal. Jadi buat ini tuh apa namanya? Tidak mudah memang, misalnya presiden itu jadi tidak aman, tapi buat jaga-jaga itu kan wajib. Makanya Pak SBY jadi ketua partai loh. Ya, saat itu ya. Pak SBY itu begitu mau turun jadi ketua partai. Diambil alih partai, rencananya cuma buat sebentar, tapi lama. Iya, abis itu dikasih ke anak AHY. Jadi artinya itu muscle, otot yang dia gunakan. Politik dia masih punya.
punya otot. Kalau di negara-negara yang sudah fully established memang mungkin nggak butuh kayak gitu. Oh, oke. Mungkin nggak butuh gitu. Tapi di negara kita ini peradabannya sedang inilah, sedang Masih berkembang. sedang tumbuh lah. Perasaan tidak aman itu pasti ada. Karena banyak sekali pekerjaan rumah yang bisa di rezim berikutnya bisa spin jadi sebuah kegagalan. Padahal belum selesai. Di spin jadi sebuah kegagalan. Bisa di spin jadi sebuah masalah, jadi pelanggaran hukum. Nah kan gitu-gitu. Jadi ini harus diambil, apalagi pekerjaan multi years-nya sangat banyak. Jadi menurut saya Pak Jokowi menyiapkan masal yang paling mungkin buat dia. Dia ada di dua pilihan, dua kaki hari ini kan dalam rangka kepentingan dia paling landing di mana nih? Kebutuhan dia landing paling mungkin di mana nih? Sini landing apa enggak? Misalnya PDIP, kita harus jujur nih. PDIP itu identik sekali dengan Bu Mega hari ini. Ini kalau kita pakai bajunya Tatang nih, baunya Tatang nih, malas pakainya gitu. Baunya Tatangnya nggak hilang-hilang nih. Gitu. Ibaratnya seperti itu ya. Mau dipakai bau Tatang banget. Gue aja merasa jadi Tatang nih. Gitu. Atau gue ini bau Vito banget nih gitu. Gitu. Tapi misalnya gitu juga Demokrat tuh baunya bau SBY gitu. Mau siapapun yang gantikan nanti tuh baunya bau SBY gitu. Gerindra tuh baunya bau Pak Prabowo. Cari partai yang kira-kira netral. Bau siapapun gitu. Itu dia. Gitu. Bau itu bukan bau busuk ya, tapi bau orang ini gitu loh. Aromanya belum ada. Aromanya yang partai yang aromanya bukan aroma siapa-siapa. Pilihannya enggak cuma PSI. Ya Golkar juga enggak punya aroma kok. Aromanya ganti-ganti terus. Aromanya ganti-ganti enggak masalah. PSI enggak punya aroma, Golkar enggak punya aroma. Jadi ketika masuk, itu enggak ngerasa ini baju orang. Bisa. Nah, gitu. Jadi kira-kira kayak gitu lah gitu. Mas, tapi apa dampak ini Mas Hasan, apa dampak ketika misalnya tadi kita bicara soal perang terbuka antara Pak Jokowi dengan Bu Mega ini terjadi? Saya nggak berani bayangin itu. Kenapa Mas? Bahkan seorang Mas Hasan nggak berani membayangkan. Nggak berani bayangkan. Terlalu berat. Terlalu nggak baik. Oke, anggaplah perang proksi. Nah, kalau perang proksi masih masih bilang saya nggak ikut-ikutan, saya netral masih. Saya tetap blessing sini, saya tetap blessing di sini, nggak apa-apa. Walaupun dia porsinya misalnya 80 dikasih ke sini, di sini cuma 20, tapi dia di belakang bisa bilang netral. Gitu. Tapi kalau di sini kalkulasinya sudah matang. Begitu ditaruh misalnya Gibran kan nggak bisa bilang netral, udah gitu aja. Gitu. Berarti kalkulasinya sudah matang di beliau, yang mungkin saya belum membayangkan kalkulasi itu. Mungkin Mas Ari juga nggak membayangkan kalkulasinya apa sih gitu misalnya. Bisa aja. Masa nggak terbayangkan Mas sampai soal enggak, kalau misalnya di titik itu ada bisa aja kebayang, tapi misalnya kalkulasinya nggak kebayar sama saya gitu. Kalau nanti apa eskalasi konfliknya juga buat saya nggak kebayang. Kalau Mas Ari membayangkan ya kalau akan ada perang seperti itu, atau akhirnya sama-sama kecewa berat nih, katakanlah Bu Mega kecewa berat dengan langkahnya Pak Jokowi, akhirnya perang terbuka. Bisa jadi perang terbukanya malah justru tidak dimulai oleh Pak Jokowi, tapi Bu Mega atau Bu Mega yang memulai itu. Apa yang akan terjadi, dampak apa yang akan terjadi? Jangan kan kebayangin, mimpi aja enggak nih. Artinya gini, memang juga sulit gitu ya. Apakah dua tokoh ini perang dalam tanda kutip? Karena dilihat dari hubungan lamanya. 2005 dengan badan yang kurus, dan tidak dianggap oleh partai lain. Tapi sekarang masih kurus. Dulu ganteng banget. Dia agak seger Mas. Tidak ada yang partai lain yang anggap. Karena dianggapnya Jokowi tidak tajir, tidak punya logistik. Tapi PDIP mau. Dan disandingkan dengan Rudi. Dan kemenangannya luar biasa waktu itu. Aku nggak salah ada 5 pasang. Pak Jokowi menang. Kemudian periode kedua menang lagi dengan telat. Ditarik ke Jakarta. Bu Mega sampai melawan suaminya sendiri. Pak Taufik menyalonkan Pak Fauzi Bowo. Bu Mega dengan ke Jokowi. Ya, pasti Jokowi punya sebagai adat orang Jawa ya, rasa terima kasih yang luar biasa. Jadi menurut saya sebetulnya kita aja yang menganggap ada pertentangan. Kalaupun ada, itu hanya konflik orang tua sama anak lah. Kau nakal itu. Lu ya ini karena selesai lah urusannya itu. Karena dilihat dari dulu memang ada hubungan dekat yang Pak Jokowi juga pasti kesegaran berikan. People change. Masuk berubah gitu ya. Tapi sekali lagi Bu Mega adalah orang yang menyelamatkan Pak Jokowi betul. Dan Bu Mega juga percaya Pak Jokowi yang bisa membesarkan PDIP juga.
Oleh karena itu dua-duanya mutualisme lah menurut saya. Ya. Saling mengambil keuntungan, merasa saling dibesarkan. Bu Mega juga tidak merasa besar gitu ya dengan dirinya sendiri, tapi juga dibesarkan juga karena Pak Jokowi. Dia bisa membawa Indonesia lebih bagus, kita bisa naik LRT, Ya. dan Pak Jokowi kerja, bukan memilih kata gitu ya dari semenjak di DKI dulu. Menurut saya ini hubungan yang unik antara keduanya. Oke. Nah, ini pertanyaan apa itu Vito? Apa momen krusial untuk Jokowi pada akhirnya nanti memutuskan akan melakukan reshuffle, Mas Hasan? Ya, mungkin ada dua. Oke. Ya, ada kalau menteri yang sudah pasti jadi tersangka ya mau nggak mau kan Ya. harus diganti. Kan nggak mungkin dibiarin kosong. Ya, Mungkin ada interim lah, bukan ada interim, ada PLT, menterinya berapa lama, tapi kan nggak mungkin dibiarkan kosong setahun ke depan, itu harus diganti. Itu tadi momen politik. 14 Oktober. Oh bukan. Ada yang daftar jadi calon atau ditetapkan menjadi calon, walaupun nggak wajib mundur, tapi menurut saya pasti akan ada yang mundur. Oke. Kalau ada mundur kan harus diganti. Ya. Gitu juga. Atau ada menteri yang sudah berkhidmat, saya mau jadi ketua tim ses gitu misalnya. Ya dia harus mundur juga. Atau saya mau jadi calon wakil. Ya dia akan mundur juga. Menurut saya ketika ada orang-orang mundur karena momen politik kan harus diganti juga. Jadi dua itu aja. Mungkin itu akan disamain aja. Biar nggak berulang-ulang gitu. Barengan. Nanti barengan aja gitu. Gitu. Jadi misalnya mentannya mungkin nggak misal nih ya. Mentan ada masalah nggak di-reshuffle-nya sekarang. Tapi nanti aja sekalian. Sekalian dengan momen politik yang terjadi nanti. Ada PLT 2 minggu, 3 minggu kan nggak masalah. Iya. Atau 1 bulan PLT kan nggak masalah. Gitu. Kalau Mas Ari apa Mas momennya mungkin nanti melihatnya? mungkin momentumnya adalah di reshuffle. Karena kemarin itu sudah PLT itu, Menteri Pertanian. Ya kebetulan PLT Wamentan ini adalah PKB. Ini kan PKB kan juga sedang dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Nggak mungkin dijadiin menteri. Tidak mau jadi menteri. Tidak mau jadi menteri. Iya, enggak mungkin. Konsepnya adalah mengganti menteri bermasalah, tentu dengan bisa menambah kekuatan dari partai lain, atau memberi porsi pada partai yang sudah ada. Yang jelas, menurut saya ada 2 menteri yang posisinya Rentan sekali ya. rentan sekali. Apa itu Mas? Menteri Pertanian yang sekarang sedang sakit prostat gitu, menteri. Kita doakan segera sembuh ya. Satu lagi adalah Menteri Menpora. Ini kan sudah kejaksaan sudah ini ya, bukti-bukti dari persidangan sudah demikian jelas gitu ya. Oleh karena itu tentu Pak Jokowi akan menambah amunisinya, apakah dengan merekrut dari partai yang sudah ada, atau mengajak Demokrat yang tadi sudah PDKT kembali. Atau relawan. Bisa jadi ada presidennya. Ya, ada loh. Ya. Terus dengan Menteri Nasdem dan PKB yang masih bercokol sekarang, Mas Ari melihatnya? Nasdem semakin habis ya, karena ada 2, G Plate sama Syahrul Yassin Limpo. Masih ada Menteri LHK. Menteri LHK, tinggal 1. Rentan juga. Ya hanya sebagai pemanis saja lah ya, pemanis. Tentu ada 2 nih posisi, udah 1 kan udah diganti Budi Setiadi gitu ya. Tinggal Menteri Pertanian. Nah, Menteri Pertanian kemarin yang dikritik keras oleh Jokowi ini. Oleh PDI Perjuangan. Dia mengkritik 2 sebetulnya. 1 tembakan 2 peluru tuh. 1 ke Menteri Pertanian, 1 ke Menteri Pertahanan, food estate. Bahwa PDIP menghendaki adanya alternatif pangan, bukan keseragaman pangan. Tentu pasti food estate-nya Kemenhan. Kemudian Menteri Pertanian sekarang ini gagal dalam penyediaan pupuk, macam-macam. Memang momentumnya kemarin pemeriksaan tanggal 29 pembukaan rakernas. Tapi kan sebetulnya itu kan hanya digatuk-gatukin aja. Tema rakernas sudah lama disiapkan oleh PDI. Jadi momen krusialnya adalah menunggu 2 menteri yang tadi Mas Ari sebut paling rentan ini. Betul. Secara lagi, ya jelas. dikurangi lagi jatah PKB. Karena bagi Jokowi tidak ada manfaatnya juga pengelolaan PKB. Dan kemarin juga disebutkan bahwa Menteri Agama ingin ditertibkan oleh PKB. Menterinya membalas, emang gua apa? Oke. Itu tadi bacaan kita soal reshuffle ya. Kita memulainya dari pertemuan Pak Jokowi dengan Pak SBY sampai kemana-mana. Sampai ke restu Bu Mega. Luar biasa. Kita akan bahas ke sesi kedua berikutnya ya. Sesi yang kedua. Terima kasih sahabat Kompas.com, tetap ngegas, tetap nampak. Di hari-hari ini betapa sibuknya konstelasi untuk mencari cawapres ini. Lebih sulit nyari cawapres dibandingkan mencari calon pendamping itu. Tapi kalau kita bicara soal hari ini, Jawa Timur menjadi salah satu basis yang penting, kemudian NU juga. Tapi dari
nama-nama yang tersebar entah jadi kandidat cawapres Mas Ganjar maupun Pak Prabowo, Mas Hasan dan juga Mas Ari. Kira-kira siapa yang paling ijo? Ini kalau dalam komik Asterix nih, Ya. Caimin itu udah kayak Obelix tuh, udah kecemplung dari lahir di ramuan sakti. Oh iya iya. Dia nggak perlu minum lagi untuk Iya, minum iya, iya, iya. kadar KNU-nya. Mm-mm. Tapi kalau yang lain itu perlu minum ramuan sakti untuk membuktikan kadar KNU-nya. Oke. Kan? Atau mazhab yang ketiga tadi, saya hanya bisa menang kalau di full support oleh Pak Jokowi. saya kalahnya sama Pak Jokowi, saya hanya bisa menang kalau Ya. disupport juga oleh Pak Jokowi. Jadi milih Gibran. Jokowi akan selalu melakukan kalkulasi. Kalau Gibran digandeng oleh Pak Prabowo, tentu akan menimbulkan luka yang menganga tuh di PDIP.